Assalamualaikum Romo Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangu mboten jagongan iki. Iya, kita jagongan lagi ya. Ya, langsung saja nih Romo. Sebuah permasalahan yang diutarakan oleh teman saya. Oh gitu ya. Kebetulan dia itu menikah dan tidak dikaruniai momongan. Ya, tidak punya anak ya. Nggih. Nah, kasusnya itu beliau meninggal, ceritanya nggih, beliau meninggal, kemudian beliau ini punya saudara kandung dan satu anak angkat. Oh iya betul. Ternyata harta warisannya dikuasai oleh anak angkatnya. Nah ini bagaimana ini Romo? Dikuasai secara hukum itu artinya ingin dimiliki gitu semuanya ya. Dikuasai semuanya Romo. Oh ya. Nggih. Jadi secara hukum ya itu tidak boleh. Karena apa? Karena ada ahli waris ya. Saudara kandung itu kan ahli waris. Nggih, leres. Ya, ahli waris. Dengan dibuktikan dia ada hubungan darah. Kalau anak angkat kan tidak ada hubungan darah. Ya. Darahnya kan orang lain itu ya. Ya. Kemudian hak dari anak angkat itu kan cuma sepertiga. Secara fikihnya. Ya, sepertiga. Tapi nyun sewu Romo, saya potong. Tapi anak ini menguasai semuanya. Terus pripun iki Romo? Oh ya tidak boleh ya. Jadi tadi sepertiga itu namanya dapat wasiat wajiban. Nah kemudian ini kan ingin menguasai semua. Nah kemudian ahli waris tidak menerima kan. Maka itu bisa dilakukan oleh saudara kandungnya sebagai ahli waris, mengajukan namanya gugatan pembagian warisan. Kemana itu Romo mengajukan gugatannya? Di pengadilan agama. Karena Islam itu di pengadilan agama. Banyak yang keliru ya. Keliru ke pengadilan negeri ya. Kalau ke pengadilan negeri itu orang yang bukan Islam. Nah begitu. Tapi kalau orang Islam maka di pengadilan agama. Prosesnya terus pripun menika Romo? Ya, nanti di pengadilan agama itu disidang itu ya. Oleh hakim dan masing-masing nanti membuktikan kedudukan hukumnya. Nah, nanti sebagai ahli waris dia akan menunjukkan oh kami ini sebagai ahli waris. Buktinya ini adalah keterangan waris. Dan juga buktinya saksi bahwa kami ini betul-betul ada hubungan darah dengan yang meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian anak angkat juga membuktikan, saya ini juga anak angkat. Nah, buktinya apa? Buktinya ya ini ada saksi yang saya dulu diangkat anak itu. Ada juga bukti lain ya. Mungkin penetapan pengadilan yang sudah ditetapkan yang lalu ya tahun-tahun yang lalu. Wah, ini buktinya kami pernah ke pengadilan agama dan sudah ditetapkan sebagai anak angkat. Maka masing-masing nanti buktikan. Nah, kemudian hakim nanti dengan bukti-bukti itu menetapkan bagian masing-masing. Jadi prosesnya seperti itu nggih Romo nggih? Iya, seperti itu. Nah, kemudian terjadi menggugat ini Romo. Prosesnya tetap masih di pengadilan agama nggih Romo nggih? Iya, pengadilan agama. Setelah ada pembuktian menika. Iya. Anda dari pembuktian ini ternyata si salah satu pihak dinyatakan tidak kuat. Nah, kemudian yang dinyatakan tidak kuat ini melakukan banding, masih bisa nih Romo? Oh iya Pak. Artinya kalau tidak puas dengan putusan pertama dari pengadilan agama boleh melakukan banding. Banding itu waktunya 14 hari setelah putusan itu dibacakan. 14 hari ya. 14 hari banding. Kemudian kalau tidak puas lagi ke Mahkamah Agung kan gitu ya. Berapa hari nih prosesnya Romo? Ya 14 hari itu dari pemberitahuan bahwa
ini telah diputus kan begitu ya. Nah, kalau melihat kasus ini tadi Romo, kemungkinan bisa dimenangkan yang mana nih Romo? Oh ya, artinya ini jelas yang dirugikan kan saudara kandung, tidak mau diberi kan, tentu akan dimenangkan karena dia punya hak, maka dia akan diberi bagiannya sesuai porsinya. Ya kalau saudara kandung laki-laki kan asobah ya, asobah. Ya, kemudian anak angkat ya dapat sepertiga aja kan begitu. Ya. Nah Romo, untuk mengedukasi masyarakat ini perkara anak angkat, prosesnya seperti apa Romo? Oh ya, kalau anak mau diangkat itu ya dibawa ke pengadilan. Nah itu orang tua angkatnya itu ke pengadilan mohon penetapan anak ini mau diangkat anak. Setelah itu keluarlah nanti penetapan anak angkat. Gitu. Bentuknya ada sertifikat begitu ya, Romo? Bentuknya ya tertulis itu ya. Ya tertulis penetapan namanya. Siap. Romo, berkaca dari kasus ini tadi, pesan Romo untuk warga masyarakat yang menghadapi permasalahan-permasalahan waris seperti ini tadi, anak angkat menguasai. Pesennya nopo Romo? Ya, artinya untuk kedepannya kalau ada orang mengaku anak angkat, nah itu betul-betul diteliti apakah betul-betul diangkat atau tidak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara kandung yang meninggal dunia atau ahli waris lainnya itu segera bertindak ketika ada terjadi permasalahan yang ada hubungannya dengan harta warisan. Nah, itu ya. Dan kemudian semuanya diselesaikan seadil mungkin dan ihsan dengan cara yang baik, begitu nggih Romo nggih? Jadi langkah pertama tentu musyawarah. Musyawarah baik-baik, diberi penerangan bahwa kamu anak angkat juga berhak ya dapat sepertiga kami dari ahli waris lain, nah itu juga mendapat bagiannya begitu. Tapi kalau tidak mau ya baru ke pengadilan agama, itu cara yang terakhir lah. Jadi ke pengadilan itu adalah cara yang terakhir untuk menempatkan adilnya itu nggih Romo nggih? Ya, tapi terakhir kali kalau sudah susah untuk musyawarah. Warga masyarakat yang sempat menonton tayangan kami, kembali lagi kalau nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa menghubungi layanan di Romo Heni. Nanti via teleponnya bisa melalui Studio SA14 PDM Kota Yogyakarta. Romo, matur sembah nuwun pencerahannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Lain waktu kita bisa silaturahmi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan tetap sehat. Kita selalu saling mendoakan. Matur nuwun Romo. Assalamualaikum. Kita bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya Romo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.